Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala dengan ciumannya, Yesus menetapkan sebuah perintah baru. Perintah baru itu berbunyi seperti ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Secara sepintas kita dapat berpendapat bahwa tidak ada yang baru dari perintah ini. Sebab perintah mengasihi itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Memang kita mengenal ada dua perintah mengasihi dalam perjanjian lama. Pertama dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5 yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan yang kedua, dalam kitab Imamat bab 19 ayat 18 yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Persis pada perintah yang kedua inilah Yesus merevisinya. Apa yang direvisi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Yang direvisi Yesus adalah landasan dalam hal mengasihi sesama. Bukan lagi seperti cara kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi seperti cara Kristus mengasihi kita. Apa bedanya di sini? Yang pertama, perintah lama lebih mengunggulkan kasih yang bersifat manusiawi, sementara perintah baru lebih mengunggulkan kasih yang bersifat ilahi. Kedua, karena perintah lama bersifat manusiawi, maka pasti bersifat terbatas. Tetapi perintah baru lebih bersifat kekal, tidak pernah berubah-ubah. Coba kita perhatikan cara kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi diri kita? Misalnya, apakah kita sudah memiliki pola hidup yang sehat sebagai salah satu cara kita mengasihi diri kita sendiri? Ataukah sudahkah kita bersyukur dengan kondisi diri kita yang kita miliki? Ataukah kita justru membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain? Lalu bagaimana dengan ucapan kita setiap hari? Apakah telinga kita lebih banyak mendengar bahasa-bahasa berkat dari mulut kita? Ataukah telinga kita lebih banyak mendengar ujaran kebencian, mendengar gosip, dan juga mendengar keluhan diri kita sendiri? Ingat, jarak antara mulut dan telinga kita itu sangat dekat. Sebelum kata-kata kita didengar oleh orang lain, telinga kitalah yang pertama dan paling jelas mendengar ujaran kita. Karena cara kita mengasihi diri masih bermasalah, maka baiklah kalau kita meneladani cara Yesus mengasihi kita. Bagaimana cara Yesus mengasihi diri Anda dan juga diri saya? Dia mengasihi kita sampai titik darah penghabisan di puncak Golgota. Kasih ilahi ini tulus dan murni, tanpa kalkulasi untung dan rugi, bahkan tiada henti-hentinya memberi diri sampai wafat di kayu salib. Pada titik ini kita dapat memahami bahwa dalam mengasihi tidak ada kepentingan akan diri sendiri. Entah itu kepentingan supaya dipuji, dipilih, ataukah dikenang. Kasih itu daya bagi kita untuk mencari kerajaan Allah di mana kebaikan, kebenaran, keindahan, dan kesatuan hidup sungguh meraja. Soal keuntungan, biarlah kerajaan surga yang memperhitungkannya. Tugas kita adalah terus-menerus mengasihi sampai Tuhan mengatakan kepada Anda dan saya, sudah cukup, dan kita kembali kepadanya sebagai kesatria yang bercahayakan kasih. Berbicara tentang kasih, Santa Teresia dari Kalkuta pernah berkata begini, "Aku harus mau memberi apapun yang diperlukan untuk berbuat baik kepada sesama. Ini mensyaratkan bahwa aku mau memberi sampai terasa sakit. Sebab kalau tidak demikian, tak ada kasih sejati di dalam diriku." Aku telah menemukan sebuah paradoks, kata Santa Teresia, yaitu kalau kamu mengasihi sampai terasa sakit, maka tak akan ada lagi rasa sakit, yang ada hanyalah cinta kasih. Demikian kata-kata dari Bunda Teresa. Memang mengasihi sesama dengan kasih ilahi Kristus yang tulus dan murni
tanpa kepentingan hanya dapat kita lakukan kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Tanpa persekutuan yang akrab dengan Dia, tidak ada tindakan kasih yang murni. Di sini kita juga diantar untuk melihat inti iman. Beriman bukan sekedar ekspresi, tetapi yang paling penting itu adalah relasi. Hanya dalam relasi yang intim dengan Kristus, semua ekspresi iman seperti doa, devosi, dan juga karya cinta kasih sungguh menjadi murni. Bukan demi kepentingan diri, tetapi demi kepentingan Allah. Di sini kita beriman dan mengasihi bukan supaya titik-titik, tetapi kita beriman dan mengasihi karena kita telah dicintai, kita telah dikasihi. Bukan hanya dengan kata dan juga dengan mujizat, tetapi Yesus mengasihi kita dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Pada akhir Injil hari ini, Yesus menitipkan sebuah pesan bagi kita, bahwa biarpun semua orang tahu bahwa identitas setiap murid-muridnya, Anda dan saya adalah kasih. Dan hanya kasih yang ditunjukkan dengan sikap saling mengasihi. Dan dalam kasih, lebih baik terluka daripada melukai. Tuhan memberkati kita semua.